Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam video kali ini. Dalam kesempatan ini, saya akan sedikit berbagi tentang pemanfaatan Microsoft Kaizala dalam pembelajaran bagian 1. Nanti video ini terdiri dari beberapa bagian, karena kalau dijadikan satu bagian akan sangat panjang sekali. Mungkin di antara kita sudah banyak yang mengenal Kaizala, dan bisa jadi sudah banyak yang menggunakan dalam kegiatan pembelajaran. Tapi ada sebagian yang belum mengenal dengan Kaizala, sehingga belum pernah mengaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Apa itu Microsoft Kaizala? Microsoft Kaizala adalah aplikasi seluler. Jadi aplikasi yang diinstal dalam HP. Dan Microsoft Kaizala ini termasuk aplikasi seluler yang baru, yang dapat memudahkan komunikasi dan pekerjaan kita di mana saja. Dengan Kaizala dapat mengakses alat yang dibutuhkan untuk mengetahui informasi terbaru dan pastinya tetap efisien. Microsoft Kaizala juga dapat dibuka dalam web browser seperti halnya dengan WhatsApp web. Sehingga kalau kita kesulitan menggunakan HP karena tampilannya kecil, maka kita bisa menggunakan web browser. Atau mungkin kita ingin mengerjakan beberapa jenis pekerjaan dalam satu waktu dengan perangkat yang sama, sehingga mengkoneksikan Microsoft Kaizala dengan web browser. Dengan begitu, kita bisa berpindah layar antara pekerjaan satu dan pekerjaan yang lain dengan sangat mudah. Ini keuntungan kita menggunakan Kaizala. Kelebihan Microsoft Kaizala dalam pembelajaran. Yang pertama, aplikasi seluler berbasis percakapan atau chat. Ini tampilannya kurang lebih seperti WhatsApp maupun Telegram, sehingga sangat kompatibel sekali atau sangat mudah sekali untuk digunakan. Berbeda dengan LMS yang lain, di mana percakapan itu tidak dapat terfasilitasi secara maksimal, atau bahkan lebih mudah kalau diakses menggunakan PC maupun laptop. Berbeda dengan Kaizala ini, sangat mudah sekali untuk dioperasikan menggunakan perangkat seluler atau HP, yang mungkin kita biasa menggunakan smartphone. Yang kedua, memiliki layanan lengkap untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi dalam Microsoft Kaizala ini terdapat fasilitas untuk kita menyampaikan atau mengunggah materi yang akan diterima oleh peserta didik. Ada dua fasilitas yang sangat mendukung di dalam Microsoft Kaizala ini. Yang pertama pengumuman, yang kedua training. Kelebihan yang lain, Microsoft Kaizala ini ringan dan mudah digunakan. Mungkin beberapa LMS layanannya sangat terbatas untuk komunikasi, untuk saling berkomunikasi antara guru dan peserta didik. Kaizala ini tampilannya seperti WhatsApp, bahkan konsep percakapannya seperti WhatsApp, sehingga sangat mudah digunakan untuk berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, penyimpanan berbasis cloud. Sehingga dengan penyimpanan ini tidak membuat perangkat atau smartphone kita menjadi cepat penuh karena tersimpan dalam cloud. Yang kelima, hanya membutuhkan nomor HP untuk bisa mulai mengoperasikan. Nah, ini tidak perlu email, tidak perlu akun, dan registrasi yang lain. Cukup dengan nomor HP. Nah, itu beberapa kelebihan pokok dari Microsoft Kaizala yang dimana kelebihannya masih banyak lagi yang dapat kita nikmati. Berikutnya kami tampilkan beberapa contoh fitur atau layanan dari Microsoft Kaizala yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran.
Pada video bagian satu ini saya akan sedikit berbagi tentang menyampaikan materi pembelajaran dan melakukan presensi terhadap peserta didik. Apabila kita lihat seperti ini, ikon dari Microsoft Kaizala seperti lingkaran yang di checklist. Ini sebagai tampilan ketika kita membuka dalam perangkat smartphone, karena penggunaan Microsoft Kaizala ini prioritas dalam video saya disampaikan dalam tampilan smartphone dengan maksud agar diketahui bersama bahwa Kaizala ini sangat mendukung sekali digunakan dalam pembelajaran walaupun hanya menggunakan smartphone. Baik guru maupun peserta didik cukup dengan smartphone bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran, di mana pembelajaran tersebut dengan metode asinkron atau tidak dengan web meeting, tapi dengan komunikasi berbasis chat, diskusi, penyampaian materi, dan presentasi berbasis percakapan. Dalam sebuah grup Kaizala, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini kita ibaratkan sebuah kelas yang di dalamnya terdapat peserta didik yang siap menerima atau siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam sebuah kegiatan pembelajaran tentu diawali dengan penyampaian materi. Apabila kita klik pada ikon klip pada bagian kiri bawah, kita bisa melihat banyak sekali layanan yang bisa kita peroleh dari Microsoft Kaizala tersebut. Seperti pengumuman, tugas, mari bertemu, paling cepat, dan sebagainya. Kita juga bisa melampirkan foto, video, kontak, dokumen, bahkan pengambilan gambar secara langsung menggunakan kamera. Pada video bagian satu ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana penyampaian materi dan melakukan absensi. Kita mulai dengan penyampaian materi, yaitu kita pilih menu pengumuman. Pada bagian judul, kita tuliskan pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Misalnya, translasi. Kemudian, pada bagian deskripsi, kita bisa menambahkan tentang pengantar materi translasi tersebut. Deskripsi ini erat kaitannya dengan model atau pendekatan pembelajaran yang kita gunakan. Misal saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, tentu tidak perlu menyampaikan materi secara panjang lebar, hanya sebagai pengantar materi secara ringkas, kemudian dilampiri LKPD, di mana LKPD tersebut dapat dilampirkan dalam bentuk dokumen. Di bagian tengah itu kita bisa melihat, kita bisa melampirkan gambar, suara, maupun dokumen. Misalnya dalam deskripsi ini, kita berikan tentang pokok-pokok kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari tersebut. Misal saya menuliskan seperti ini, garis besar kegiatan pembelajaran hari ini, pengantar materi, diskusi, presentasi, kesimpulan, penguatan, dan refleksi.
Kemudian agar tampilan lebih menarik atau sesuai dengan kebutuhan kita, maka bisa ditambahkan sebuah gambar. Kita bisa mengambil secara langsung menggunakan kamera maupun foto yang sudah tersimpan atau gambar yang sudah tersimpan dalam perangkat seluler kita. Pilih foto. Cari file yang akan kita lampirkan. Klik pada titik 3, kemudian di mana kita menyimpannya, misalnya dalam galeri. Kita cari dalam perangkat di mana kita menyimpan materi yang akan kita lampirkan tersebut. Misalnya ini adalah saya mengambil sebuah gambar yang mungkin akan saya lampirkan. Nah, karena ini hanya sebuah contoh, maka saya mengambil gambar secara acak dan bebas. Tentu dalam sebuah pembelajaran, gambar yang akan kita pakai disesuaikan dengan kebutuhan atau materi yang sedang disampaikan. Gambar sudah saya lampirkan, kemudian kita juga bisa melampirkan dokumen. Kita bisa melampirkan sebuah dokumen, misalnya saya pilih dokumen. Kemudian saya milih salah satu dokumen untuk saya lampirkan. Nah, kita bisa lihat di bagian bawah tersebut ada sebuah dokumen yang sudah terlampir. Berikutnya pilih kirim. Apabila kita sudah merasa materi yang akan kita sampaikan sudah cukup. Apabila kita mau menambah dokumen yang kedua, ketiga, dan seterusnya, kita dapat melampirkan dengan melakukan langkah yang sama. Tampilannya seperti ini. Jadi ada gambarnya, kemudian jika kita klik selengkapnya, ada pengantarnya atau deskripsinya, kemudian terdapat lampiran dokumen. Lampiran dokumen ini bisa lebih dari satu. Misalnya dalam sebuah kegiatan pembelajaran, dokumen yang dilampirkan adalah sebuah dokumen yang berupa LKPD maupun bahan ajar yang lain. Gambarnya yang disampaikan juga merupakan gambar yang berkaitan dengan materi yang sedang kita sampaikan. Itu salah satu fasilitas penyampaian materi. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil pada menu pelatihan. Jika dalam Kaizala kita belum ada pelatihan, kita bisa mengambil dari daftar menu yang tersedia, yaitu klik tambah. Pada bagian tengah, di atas tambola itu ada klik tambah, kita pilih tambah. Kemudian daftar menu yang kita cari, misalnya pelatihan, apabila pelatihan tersebut belum muncul pada daftar menu kita. Yang sudah muncul, maka akan centang. Bagaimana cara menambahkan? Misal saya milih Tetris ini yang belum saya tambahkan ke daftar menu, maka klik, kemudian tambahkan. Maka dengan sendirinya akan muncul di daftar menu Tetris. Tapi yang kita gunakan bukan Tetris, tapi pelatihan. Klik pada pelatihan. Masukkan judul yang kita kehendaki, misalnya refleksi. Kemudian deskripsi. Deskripsi ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misal saya menggunakan Discovery Learning, tentunya deskripsinya seperti tadi dalam penyampaian materi dengan format pengumuman.
Jadi deskripsi yang saya sampaikan kurang lebih seperti ini. Nah, terkait dengan apa yang harus disampaikan dalam deskripsi tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing atau trainer dalam sebuah kegiatan. Kemudian kita juga bisa memberikan gambar. Nah, gambar di sini adalah gambar sampul depan. Misal saya klik untuk menambahkan gambar sampul depan. Misalnya gambar ini saya jadikan sebuah sampul. Ini baru sampul atau bagian luar. Jika sudah masuk, klik berikutnya. Ini bagian sampul sudah. Kemudian bisa kita lihat ada tambahkan konten dan tambahkan pertanyaan. Misal kita mulai dengan menambahkan konten. Konten yang kita tambahkan bisa berupa gambar, teks, dokumen, video maupun audio. Misal saya memilih konten yang akan saya tambahkan adalah dokumen. Dokumen berupa LKPD dari peserta didik atau LKPD yang saya gunakan dalam kegiatan tersebut. Misal, saya menambahkan sebuah LKPD. Misal saya menambahkan sebuah dokumen berupa LKPD, kemudian dalam LKPD itu bisa diberikan deskripsi. Contoh, pelajari LKPD berikut. Misal saya beri pengantar atau sebuah deskripsi untuk LKPD yang saya sampaikan. Kemudian pilih selesai. Dokumen itu berupa LKPD sudah berhasil saya lampirkan. Kemudian juga bisa diberi sebuah pertanyaan. Misal saya buat sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang kita buat ini bisa berupa sebuah post-test maupun pertanyaan yang lain. Misalnya saya pilih 1 tambah 1 sama dengan opsinya misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, bisa kita tambahkan. Kemudian dalam pertanyaan itu bisa dilengkapi dengan gambar maupun dalam opsinya juga bisa dilengkapi dengan gambar. Kemudian izinkan memilih lebih dari satu jawaban. Tapi kalau pertanyaan tentunya tidak. Karena agar kita bisa mengetahui pilihan jawaban mereka benar atau salah. Klik selesai. Kunci jawabannya apa? Itu kita bisa menambahkan kunci jawabannya di sini. Kemudian kirim. Nah, ini kita sudah berhasil menampilkan sebuah dokumen dan sebuah pertanyaan. Dan seterusnya, apa yang akan kita sampaikan di situ. Jika sudah dirasa cukup, klik berikutnya. Kemudian kita melakukan pengaturan selanjutnya. Kita bisa mengatur sampai kapan pelatihan ini dapat diakses atau dibuka oleh peserta didik, terutama yang berkaitan dengan soal yang diberikan tadi. Bagian paling atas ini tetapkan tanggal
waktu untuk pelatihan. Ini jika kita klik, maka kita bisa atur misalnya tanggal 24 November tahun 2020 pukul 16.00. Jika sudah dirasa cukup, pilih style. Hasil dapat dilihat semua orang, artinya hasil pekerjaan dari peserta didik diizinkan atau tidak untuk dilihat oleh semua temannya. Jika saya melakukan pengaturan, maka saya hanya akan memilih hanya saya sebagai guru. Artinya tidak semua peserta didik itu boleh melihat hasilnya agar tetap privasi atau agar tidak dicopy atau dicontek hasil pekerjaannya. Berikutnya, izinkan beberapa percobaan. Artinya dalam izinkan beberapa percobaan ini memungkinkan peserta didik untuk melakukan percobaan pengerjaan soal tadi lebih dari satu kali. Berupa pretest saja, maka saya izinkan. Untuk evaluasi, nanti kita bisa menggunakan kuis, bukan menggunakan di pelatihan ini. Tapi juga jika menginginkan untuk pelatihan ini, maka juga diizinkan. Kemudian tampilkan jawaban yang benar di setiap pertanyaan. Nah, ini saya hilangkan biasanya, karena kalau ini dicentang, maka percobaan pertama dia tidak mendapatkan jawaban, di percobaan 2 mendapatkan jawaban. Tapi kalau ini sifatnya pretest, maka dicentang akan lebih baik, sehingga peserta didik itu akan memperoleh hasil mana yang benar. Nah, seperti itu, karena hanya bersifat pretest. Jika dirasa cukup, maka pilih kirim. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Kita tinggal menunggu tanggapan dari peserta didik. Ini dua metode penyampaian materi yang dapat kita gunakan dalam Kaizala. Yang pertama adalah pengumuman, kemudian yang kedua adalah pelatihan. Pengumuman tidak dapat direspon, tapi bisa ditindaklanjuti dengan cara mengunduh lampiran yang kita berikan. Tapi untuk pelatihan langsung bisa direspon di situ. Misalnya saya klik mulai pelatihan, maka dokumen dan pertanyaan tadi bisa untuk dijawab. Kemudian saya pilih mulai. Dokumen dapat saya unduh. Kemudian saya pilih next. Pertanyaan bisa saya kerjakan. Karena ini berupa pretest, maka bisa saya pilih jawaban. Misal saya jawab 3, biar salah karena kunci jawabannya adalah 2. Saya klik berikutnya. Nah, akan ada informasi tentang jawaban saya benar atau salah setelah saya klik berikutnya. Karena ini hanya sebuah pretest, maka hendaknya ini dimunculkan agar peserta didik mengetahui tentang pilihannya. Nanti kalau evaluasi tidak perlu kita munculkan. Kemudian klik selanjutnya agar nanti bisa mengerjakan soal yang berikutnya. Karena tadi saya hanya menambahkan satu soal, maka di sini hanya muncul satu pertanyaan. Dan ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kreativitas masing-masing guru. Jika sudah selesai, pilih selesai pelatihan. Karena tadi saya centang untuk melakukan beberapa kali percobaan, maka di bagian bawah ikuti pelatihan lagi. Jika ini tidak saya aktifkan, maka tidak bisa atau tidak muncul pemberitahuan ikuti pelatihan lagi. Berikutnya, yang terakhir dalam video bagian satu ini adalah permintaan kehadiran atau minta kehadiran. Bukan kirim
kehadiran, tapi kita minta kehadiran. Pilih minta kehadiran. Nah, ini waktunya saya ganti pukul 12.00 karena pembelajaran saya dimulai pukul 10 sampai pukul 12, sehingga setelah pukul 12 nanti tidak bisa untuk direspon. Jadi saya atur waktunya hari Selasa 24 November pukul 12, kemudian mengizinkan responden atau meminta responden dengan foto. Ini saya centang agar peserta didik nanti mengirimkan foto hasil pekerjaannya, walaupun sekilas atau satu foto saja, sehingga memudahkan pemantauan kita. Kemudian kirim permintaan kehadiran. Seperti itu untuk video bagian 1 ini. Kemudian masih banyak lagi fitur yang dapat kita nikmati dari Kaizala tersebut akan disampaikan dalam video-video berikutnya. Terima kasih, semoga membantu untuk kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.